Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID bareng sama Airin dan juga Dokter Maharani. Yes, hari ini kita mau bahas bersama Dokter Maharani tentang Partus Instrument Set. Waduh, kira-kira apa tuh ya? Karena sekarang udah ada juga di depan kita. Banyak banget. Lengkapnya kayak gimana? Makanya don't skip this video. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman sekalian. Partus Instrument Set ini sebenarnya apa sih, Dok? Ya, jadi kan ada 3 kata nih, partus, instrumen, dan set. Partus itu sendiri berarti melahirkan, instrumen tuh berarti alat-alat, dan set ini ya berarti satu kumpulan alat-alat ini. Jadi sebetulnya adalah alat-alat yang digunakan untuk melahirkan secara normal. Oh, kalau untuk yang melahirkan operasi sesar nanti ada yang berbeda ya? Betul. Oh, nah ini buat sahabat Alkes yang mungkin lagi hamil dan akan lahiran normal, atau mungkin untuk ini ya calon-calon ibu nantinya gitu ya. Betul. Waktu kalian proses melahirkan normal akan bertemu dengan alat-alat ini. Nah, supaya tahu kira-kira fungsinya apa sih masing-masing, kita bahas ya, Dok, di video kali kita ini. Bahas, Airin. Oke, let's go. Kita dari yang pertama dulu. So, sebenarnya di Partus Instrument Set ini ada beberapa instrumen atau alat tuh kan yang mirip-mirip ya, Dok. Nah, yang pertama ini kita mau bahas 2 alat yang bentuknya serupa tapi fungsinya berbeda ya. Kalau bagi Air sih dua-duanya ini kayak pinset aja nih buat cabut bulu ketek, bisa nggak? Atau buat kumis, Iya, beneran bisa loh. sih. Ini namanya apa nih, Dok? Oke, jadi kita ketemu sama 2 alat yang memang mungkin akan sering sekali ya kita temui, nggak cuma di Partus Instrument Set aja, tapi mungkin dalam hal-hal misalnya hacking set atau operasi yang lain itu juga pasti ketemu, karena ini paling basic banget. Yes. Yang pertama namanya adalah dissecting forceps. Oh, oke. Dissecting forceps ya. Ini untuk yang mana? Yang ini ya? Yang ini. Jadi kelihatannya kan mirip ya, tapi perbedaannya adalah yang ini ada giginya. Oh, Jadi ini namanya dissecting forceps yang tidak punya gigi, tissue forceps yang ada giginya. Fungsinya apa? Kalau misalnya nih kita forceps tuh kan ya kayak kata Airin tadi ya, buat cabut bulu ketek. Fungsinya kan berarti buat menjepit sesuatu. Jadi dia kalau misalnya untuk menjepit sesuatu yang lebih licin, misalnya otot atau jaringan, dia akan lebih aman pakai yang tissue forceps. Karena ada giginya, sehingga pasti lebih kuat. Oh, iya, ini ya. Jadi kita kelihatan ya perbedaannya di sini ya. Betul. Yang tissue forceps ya itu ada kayak sedikit pencapit ya, pencapit. Ini ya kalau aku seperti pegang, tajam, hati-hati. Jadi hati-hati banget pakai yang ini. Kalau yang pakai yang ini memang lebih tumpul, sehingga memang bisa mencapit bagian yang lebih kasar. Oh, ini kalau misalnya kita rapatkan seperti ini kelihatan ya, sahabat Alkes ya. Yang ini dia tertutup gitu kan, kayak ngelok gitu. Sedangkan yang ini masih ada rongga-rongganya. Oh, gitu ternyata fungsinya. Oke. Ini biasanya kalau yang untuk yang ini namanya apa, Dok? Dissecting forceps, atau kalau mungkin bahasa medisnya ya biasanya pinset serologis. Oh, pinset serologis itu biasanya yang paling umum itu buat mencapit apa, Dok? Biasanya sih daerah kulit bisa, yang kalau lebih kasar-kasar biasanya. Kalau yang ini yang lebih licin-licin. Lunyu kalau bahasa Surabayanya ya. Oke. Karena kan tadi namanya tissue forceps bahasa Inggrisnya ya, tapi kalau misalnya dalam bahasa medis seringnya dipanggil pinset anatomis. Oh, gitu. Ada panggilannya loh, pinset. Ada panggilannya. Gitu. Oke, itu adalah 2 instrumen pertama ya. Yang bentuknya adalah pinset gitu. Yang satu namanya adalah tissue, yang satu namanya dissecting forceps, yang satu namanya tissue forceps. Instrumen yang berikutnya, ini kalau menurut Airin kayak ini ya, termometer tubuh zaman dulu bentuknya ya kan, tajepin di keleng. Ini apa, Dok, nih, Dok, namanya? Oke, kita ke yang ketiga yang memang masih umum ditemukan kalau misalnya lagi operasi ini adalah namanya scalpel handle. Seperti namanya handle, berarti pegangan ya. Berarti ini kenapa sih kok depannya seperti ini? Jadi ini nanti untuk dipasangin pisau. Jadi pisau
pisaunya yang seperti silet. Pisau seperti silet itu dipasang di sini, nanti dikunci, fungsinya untuk menyayat jaringan tubuh. Gitu. Jadi untuk cara pemegangan instrumen alat-alat ini adalah seperti memegang bolpen. Jadi cara pegangnya seperti ini. Nanti tinggal disayat seperti itu. Nah, untuk scalpel handle yang kita review hari ini adalah yang nomor 3. Jadi sebetulnya ada nomornya bermacam-macam. Bergantung juga pada nanti jenis scalpel atau jenis pisau yang akan kita pasang, semakin besar atau semakin kecil. Jadi mengikuti seperti itu. Berarti kalau untuk yang ini dia cocoknya untuk siletnya itu untuk satu jenis aja atau gimana, Dok? Bisa satu jenis, bisa ada yang beberapa, tapi yang pasti tidak bisa yang terlalu kecil atau yang terlalu besar dari ukuran ini. Karena kan bahaya airin nanti kalau misalnya kita pasang nggak terkunci dengan baik saat kita menyayat jaringan terus jatuh. Gitu. Serem. Oke. Jadi sekali lagi ini namanya adalah scalpel handle yang nomor 3. Oke, di Partus Instrument Set nih yang ke-4, 5, dan juga 6. Lagi-lagi kita bahas yang bentuknya tuh agak mirip ya, Dok. Nih seperti gunting gitu. Nah, kira-kira fungsinya apa aja masing-masing dan namanya apa aja nih, Dok? Oke, jadi ini kenapa kita langsung bahas 3? Karena ini mirip semua. Supaya kita bisa membandingkan langsung antara yang satu dengan yang lainnya. Kita bahas yang mulai dari yang ini dulu ya. Ini namanya needle holder. Jadi gini, kalau pada pemegangan alat-alat medis kedokteran, cara memegang gunting adalah dengan jempol masuk pada satu lubang dan jari manis pada lubang lainnya. Coba, jadi bukan jari telunjuk ya. Iya, bisa gitu. Gitu. Oke, jadi pegangnya seperti ini. Jari manis yang masuk ya? Iya, yang masuk jari manis. Bisa Erin kalau gunting biasa gini sih, jari tengah ya? Iya, biasanya kan kalau kita gunting biasa kan jari tengah ya. Kalau pada alat kedokteran kita pakainya adalah jari manis. Nah, pada alat-alat kedokteran yang bentuknya seperti gunting, biasanya kita akan dapati gigi. Baik ya, di ini sisi juga lainnya. bisa loh bukanya. Ini gimana sih, Dok, bukanya? Fungsinya adalah supaya bisa mengunci. Nah, kok bisa sih? Kok Erin nggak bisa? Jadi harus agak diangkat ya? Betul. Ya seperti itu. Gitu. Ada tekniknya loh ternyata. Ada tekniknya. Syai. Fungsinya apa? Iya. Jadi nanti ini kan fungsinya namanya needle holder ya. Berarti kan pemegangnya jarum. Saat nanti kita misalnya mau menjahit sesuatu dengan jarum yang berbentuk lingkaran, pasti kan tidak mungkin kalau kita pegang pakai tangan. Pasti kita akan butuh instrumen untuk memegang jarum. Jadi karena bisa mengunci, akhirnya kita bisa menjahit lebih gampang. Jadi dia kayak terkunci rapat gitu. Betul. Ya untuk jarumnya itu. Ini adalah needle holder. Next. Bentuk yang mirip dengan needle holder, dua-dua ini sebetulnya namanya juga hampir mirip ya, hemostat namanya, hemostat forceps. Dua-duanya airing. Dua-duanya namanya sama. Namanya, tapi memang fungsinya yang agak berbeda. Sebetulnya hemostat itu artinya adalah penghenti darah. Hemo itu darah, stat itu berhenti. Jadi misalnya pada perdarahan yang hebat, kita harus cari pembuluh darahnya yang terluka apa, dan ini kita klem itu jadi kita hentikan. Misalnya nih, ini adalah pembuluh darahnya ya, jadi kita klem seperti ini. Ujungnya yang ini ada namanya Ochsner, ini memang lebih bergerigi. Jadi seperti tadi pinset anatomis, di ujungnya ada geriginya. Berbeda dengan yang ini lebih menggembung di depan. Yang ini adalah namanya pean. Oke. Sama seperti needle holder, ada kuncinya. Karena kan nggak mungkin nih Airin kita sudah klem pembuluh darah, sudah hentikan, malah copot lagi kan percuma. Ini berarti buat ngunci gitu ya, Dok? Betul. Bukannya malah kalau kayak ini kan kayak gunting, bukan malah patah ya enggak. justru ya. Karena kan pembuluh darah elastis, jadi bisa banget kita kunci. Terus bedanya apa nih, Dok? Yang agak lebih tajam sama yang lebih tumpul ini? Kalau yang pada Ochsner ini digunakan untuk pembuluh darah yang lebih kecil. Sedangkan pada pean ini untuk arteri, sehingga yang pembuluh darah yang lebih besar. Lebih besar ya. Iya. Karena lebih kuat, ujungnya lebih tebal. Oke. Itu tadi 3 macam instrumen yang bentuknya menyerupai gunting gitu ya, yang ada di set kali ini. Instrumen ke-7 di Partus Instrument Set ini apa, Dok, kali ini namanya? Ini ya bentuknya gunting lagi ya, sama berarti cara pakainya tadi jempol dan jari manis yang masuk. Ujungnya
ini kayak tajam-tajam gitu. Ini adalah namanya towel clips. Jadi towel clips itu biasanya kalau misalnya orang mau melahirkan atau operasi, pernah nggak lihat yang di film-film kain ijo itu? Nah, fungsinya adalah ini diklip di ujung-ujungnya. Karena kan kalau misalnya cuma kain doang gitu ya, gampang gerak, gampang jatuh. Jadi ini nanti biasanya towel atau namanya duk steril itu tuh dijepit dengan mungkin daerah sekelilingnya kasa atau misalnya bagian-bagian lain yang tidak mudah jatuh, sehingga bisa lebih diarahkan. Biasanya nanti ada di 4 sisi airnya. Oh, berarti pakai 4 kayak gini? Jadi nggak mungkin cuma satu aja, pasti ada beberapa. Cara pakainya sama. Jadi ini yang ujung ini untuk menjepitkan, ini untuk mengunci, lalu masukkan jempol sama jari manis, dikunci. Towel clips. Ya, tadi tuh Airin pertama kali lihat ya ngomong ini kayak buat ekstraksi komedo nggak sih? Bentuknya mirip gini kan para ciwi-ciwi ya kan? Tapi nanti kalau misalnya kita buka, Airin salah. Ini gimana sih? Agak keras ya. Agak keras, nggak biasa nih. Iya, agak bisa. Karena memang untuk peralatan instrumen kedokteran penting sekali ada kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya, ya siapa yang memegang? Bener-bener. Dan ini tuh bener-bener tajam ya di bagian sisinya sih. Sakit loh ini kalau. Jadi hati-hati ya pakai kayak gini tuh. Oke, next kita ke instrumen berikutnya. Instrumen ke-8, lagi-lagi bentuknya menyerupai gunting tapi kali ini versi yang lebih panjang gitu dan ada bolongnya di sini. Kira-kira ini namanya dan fungsinya apa sih, Dok? Oke, untuk namanya sendiri adalah uterine dress forceps. Jadi ini kenapa sih kalau dibikin panjang kayak gini dibandingkan tadi kan cuma paling segini doang ya? Yes. Sama seperti tadi ya, pasti keistimewaannya ini ada kuncinya, pasti ya. Fungsinya adalah ini nanti saat melahirkan, kalau misalnya kan pasti ada darahnya, ada cairannya. Jadi kita capit kasa di sini, lalu untuk dimasukkan ke dalam liang vagina. Oh, aduh, Airin bayanginnya kok agak ngeri-ngeri geli gitu ya. Aja, karena kan kalau saat melahirkan pasti kan vagina berdilatasi atau melebar. Jadi jangan takut dimasukin alat segini. Mau dimasukin sampai 1 tangan gitu juga nggak bisa ya gitu, kan? Karena kan dilatasi. Bayi segede gitu aja bisa. Bayi aja bisa. Lewat ya kan? Jadi ini untuk mencapit kasanya, kapas ya. Jadi kan kita kan nggak mungkin nih pakai tangan biasa ambil kapas terus masukin kan nggak mungkin. Jadi kita ambil kasa, dimasukkan dalamnya. Ini bisa untuk nanti kasanya membersihkan cairan. Terus misalnya ada terjadi perdarahan atau luka, bisa kita hentikan perdarahannya dengan cara tekan seperti itu. Oke, lanjut instrumen berikutnya. Instrumen ke-9, 10, dan 11. Lagi-lagi kita berjumpa dengan instrumen yang menyerupai gunting dan gunting. Airin tuh makin kagum loh sama dokter-dokter itu nggak pusing nggak bedainnya ya. Kali ini apa nih dok namanya dan fungsinya? Karena kalau yang sebelumnya tuh kayak lurus-lurus aja gitu kan, ada yang lebih panjang, yang kali ini ada yang sampai kayak bengkok-bengkok gitu. Oke, ya bener kata Airin. Jadi tiga-tiganya fungsinya menggunting. Tapi apa yang digunting itulah yang membedakan. Kita mulai dari yang basic ya. Yang paling sederhana dulu adalah surgical scissor. Jadi ini pasti akan kita temui di bedah manapun, nggak cuma di Partus Instrument Set ini ya. Dan emang bentuknya kayak gunting pada umumnya ya. Betul. Nih ya. Perbedaannya adalah membedakan sisi atas dan sisi bawah. Sisi bawah pasti tumpul. Fungsinya apa? Kalau saat kita menggunting suatu jaringan supaya tidak melukai jaringan yang di bawahnya. Begitu. Jadi yang atas ini tajam sekali Airin, hati-hati. Tapi memang yang bawah tumpul. Jadi jangan sampai salah kebalik pakainya seperti ini. Serem ya. Kalau seperti ini nanti menusuk jaringan yang di bawah. Buat gunting rambut bisa nggak sih? Bisa dong, gunting poni. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut yang ke agak bengkoknya, kok bengkok sekali. Ini adalah perineum scissor. Jadi perineum itu adalah suatu jaringan kalau pada wanita di antara vagina dan anus. Di antara lubang vagina dan di antara lubang anus itu ada jaringan yang bernama perineum. Saat wanita melahirkan itu memang vagina akan berdilatasi. Pada pasien-pasien yang melahirkan pertama kali itu memang kadang lubang
jalan lahir itu tidak terbuka selebar itu. Iya, iya. Sehingga perlu digunting pada daerah perineum di jam 5. Jadi saat menggunting kita pasti semisal ini perineum, di belakang sini vagina, kita akan memberikan tangan kita seperti ini supaya tidak terluka. Jadi diguntingnya seperti ini. Nah, gitu. kenapa bengkong? Bayangkan kalau misalnya kita pakai gunting yang tidak bengkong untuk menggunting perineum ya, pasti kan akan susah sekali karena jaringan lain. Nah, karena itu digunakanlah Lebih gunting gampang yang ya, bengkong. lebih mudah ya. Betul. Oke, karena bentuknya pun juga tidak yang lurus-lurus banget kan. Betul. Oke. Kalau ini kan yang sangat bengkok. Betul. Kalau yang agak bengkok nih, Yang Dok. agak bengkok ini namanya adalah umbilical scissor. Oke. Umbilical itu tali pusat. Jadi saat bayi lahir pasti akan masih tersambung tali pusatnya dengan plasenta. Yes. Nah, nanti kita klem dahulu di ujung sisi satu dengan ujung sisi lainnya kita klem menjadi 2, lalu kita gunting di antara klem tersebut. Lebih bengkong sama alasannya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak bengkong saat menggunting terkena jaringan lainnya bahaya. Tapi kalau kita perhatikan dibandingkan dengan gunting-gunting yang lain kan sebelumnya itu ada penguncinya ya, Betul, ada betul. gerigi untuk mengunci. Nah kalau yang ini itu nggak Tidak ada ada ya. pengunci karena memang fungsinya adalah untuk menggunting. menggunting. Karena Oke. bayangkan kalau misalnya setiap kali menggunting terkunci, mau gunting lagi terkunci, sepertinya susah sekali dong, ya. susah. Jadi kan Oke. memang alat dibuat untuk memudahkan kita. Alright. Instrumen yang ke-12. Nah, kali ini bentuknya akhirnya lebih unik gitu ya, kayak gunting tapi ini satu sisi aja dan ternyata ini tuh tajam banget loh. Ini apa Dok kali ini namanya Dok? Itu adalah namanya amniotom. Oke, yang Alat fungsinya. yang digunakan untuk amniotomi. Maksudnya Oke. gimana tuh Dok? Amnio itu adalah biasanya kalau misalnya kita sering nggak sih dengar, aduh mau melahirkan ketuban pecah. Nah, amniom itu adalah ketuban, kantong ketuban. Oke. Tomi itu biasanya untuk menggores. Jadi jadi fungsinya ini adalah belajar dulu mungkin ya cara pegangnya ya. Oke, Karena kan boleh, nggak boleh, kayak boleh. gunting nih, Boleh, beda lagi nih. boleh. Pegangnya jadi telunjuknya di pada sudutnya ini. Oke, kita kalau mau makan steak ya. Betul. Oke, terus? Jadi seringkali memang ketuban itu sudah pecah saat pasien sudah datang di rumah sakit. Tapi beberapa kasus ketuban itu belum pecah. Nah, pada beberapa kasus ini ketuban itu perlu kita pecahkan untuk mempercepat lahirnya bayi. Jadi memang benar kata Airin, tajam banget ujungnya. Seperti ya kita rasanya seperti pecahin balon. Jadi kelihatan nanti kantong amniomnya dipecahin tuk gitu. digores gitu. sedikit nanti pecah. Gitu. Wow, ini kalau nggak sengaja kena kulit nih sakit juga loh ya. Sakit Bisa pasti. luka loh ini. Ini kalau kena kantung amnion aja pecah, apalagi kena kulit ya. Iya. Tapi oke, memang kantong amnion nggak begitu tebel kok, kayak balon lah. Kayak mungkin balon bisa dibilang ya. seperti itu. Oke. Jadi fungsinya untuk amniotomi. Instrumen ke-13, 14, dan 15. Ini salah satu alat yang aku tahu nih. Ini pasti kayak dimasukin ke vaginanya gitu nggak sih? Iya, betul banget sih. Ngeri. Ini namanya apa Dok? Dan fungsinya seperti apa nih? Oke, ini sebetulnya alatnya kenapa kita jadikan satu walaupun bentuknya cukup beda ya. Yang ini paling agak betty lah, beda tipis. Tapi yang ini kan beda banget Berbeda. ya. Namanya adalah vaginal speculum. Bener kata Airin. Tiga-tiganya nih? Betul. Oke. Jadi vaginal speculum seperti kata Airin tadi untuk dimasukkan ke dalam vagina. Mungkin kita pelajari dulu yang vaginal speculum yang SIMS namanya. Ini SIMS. Jadi ini ada berbeda ukuran, ini ukuran 25-30 cm dan ini ukuran 30-35 cm. Oke. Fungsinya sama, dimasukkan ke dalam vagina dua-duanya. Yang membedakan adalah ukurannya. Ukurannya misalnya yang ini bisa digunakan pada wanita yang mungkin lebih berat badannya lebih besar dibandingkan yang ini. Karena nanti ini akan bergantung pada kekuatan operator untuk menahan vagina supaya tidak menutup. Sehingga jadi dimasukkan ke dalam vagina. Dimasukkan dalam vagina, lalu ditarik. Bisa ditarik ke atas, kanan, kiri, sesuai dengan keinginan operator. Serem ya bayanginnya ya. Tapi tenang aja, karena kan kalau saat melahirkan seperti tadi katanya kan vagina berdilatasi, Elastis ya. elastis, dan vagina itu elastis. Jadi bukan
sakit, mungkin agak nggak nyaman aja. Oke. Nah kalau yang ini? Kalau yang ini sebetulnya ada beberapa ukuran ya. Spekulum vagina ini biasa kita namakan cocor bebek. Karena memang mulutnya seperti bebek. Bebek ya. Oke. Jadi cara memegangnya adalah seperti ini dengan 2 jari, 3 jari, 1 jari. Oke. Ini fungsi jempol untuk menaik turunkan. Seperti ini ya. Oke. Ini untuk mengunci. Sehingga saat kita masukkan, kuncinya dilepas dulu. Dilepas, dikendorkan. Sudah. Saat kita memasukkan ke dalam vagina, jangan posisi seperti ini. Karena sakit pasti. Jadi posisi harus miring terlebih dahulu. Gitu. Setelah masuk, diputar, dibuka. Setelah diputar, itu dijilat, dicelupin kan ya. Setelah itu baru kita kunci. Kunci seperti ini. Kalau kita lihat, ini bolong kan ya, tengahnya bolong. Itu nanti bisa kita masukkan macam-macam, seperti tadi uterine dress forceps atau misalnya amniotome. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya fungsi yang ini sama yang ini sama aja ya, sama Dok ya? aja. Cuma memang fungsinya kalau memang kita pengen melihat yang lebih luas pandangnya pakai ya. ini. Karena bisa disesuaikan Betul, juga ya. Tapi kelemahannya adalah ini tidak bisa mengunci. Ini harus kita tahan. Kalau yang ini bisa mengunci. Stay gitu terus ya. Nah, yang penting Airin saat mengeluarkan cocor bebek ini, fungsinya kan saat ini mengunci. Tidak boleh langsung kita keluarkan begitu saja. Oke. Jadi jangan lupa dikendorkan terlebih dahulu sampai nutup. Lalu ini dimiringkan kembali, kemudian ditarik. Nah, saat penggunaan cocor bebek ini, biasanya kita masukkan dalam air hangat atau diberi gel. Sehingga saat masuk itu lebih mulus. Lebih licin ya? Lebih licin juga ya? Iya, karena kan walaupun memang vagina itu suatu lubang, tapi kalau dimasukkan suatu benda asing pasti kan kesannya kaget ya. Iya, benar. Kesannya kaget, sehingga penting sekali kita memberi gel atau kita rendam air hangat terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Itu tadi Partus Instrument Set yang kita bahas, dan itu semua dari Sword ya mereknya ya. Dan kalau kita beli itu juga dapet yang namanya sterilisasi box ya, sampai beli bedah ngomongnya. Nah, kita akan buka ya, Dok ya. Oke, buka aja. Harta karun. Jadi dia ada penguncinya di sini. Oke. Di samping kiri kanan. Ceklek. Bagus sih menurut aku nih. Kita buka. Tada! Isinya ada apa ini? Nah, jadi ini untuk kita memasukkan instrumen-instrumen tadi, kita masukkan dalam sini. Kalau sudah kita kunci, baru kita masukkan ke box untuk UV-nya ya, Dok? Atau seperti apa nih? Jadi kan kalau misalnya kita nggak punya box sterilisasi seperti ini kan kececeran ya alatnya ya. Jadi setelah kita pakai tadi, apapun sebelum kita pakai juga alat-alat tadi harus disterilisasi dahulu. Nah, kita masukkan alat-alatnya semua ke sini, lalu nanti kita tutup, masukkan ke tempat sterilisator. Setelah itu kita keluarkan dan siap digunakan. Siap digunakan. Nah, di sini kita juga dapat kayak kain ya. Betul. Ini bisa digunakan berkali-kali, bisa dicuci. Yang fungsinya untuk apa nih, Dok? Jadi kan saat proses sterilisasi menggunakan autoclave itu kan pasti terjadi uap air. Supaya uapnya itu tidak mengumpul, akhirnya tidak berceceran juga gitu ya. Kita pakai seperti penyerap. Penyerap. Jadi kalau yang putih ini adalah bawaannya sebenarnya. Bawaannya ini disposable ya, kalau yang putih ini. Bahannya memang lebih tipis dibandingkan dengan yang ini, karena yang ini bisa reusable. Yang ini disposable. Jadi memang nanti kita taruh di sini untuk mengumpulkan uap air supaya alat kita tidak basah. Setelah itu kita kunci. Pasang lagi di sini. Sampai ceklek. Oke. Nah, kalau yang ini karena disposable, setelah sekali pakai dibuang. Tapi kalau yang ini bisa berkali-kali. Dan ini kita dapat 2 karena memang di bagian badannya tuh ada, bagian tutupnya juga ada ya. Betul. Sama sih caranya, nanti tinggal buka aja di sini. Karena untuk memperangkap uap air kan perlu dari atas dan dari bawah. Nah, tuh tinggal gini aja. Oke, ini kita coba pasang kembali. Nah, jadi sekali lagi untuk cara melepasnya itu di sini ada kayak tombol pencetan gitu ya, tinggal kita pencet aja, kita tekan gitu. Nah, dia udah kebuka. Terus tinggal kita pasangkan atau kita lepas. Yes, pemasangannya juga sama kayak kata dokter tadi, tinggal sampai bunyi ceklik
Nah, terus jangan lupa nanti setelah itu ditutup seperti ini. Kiri kanan dikunci. Nah, kayak ini ya kotak bekal makan Ya. ya. So, sahabat Alkes, itu tadi pembahasan Airin bersama Dr. Maharani tentang Partus Instrument Set, yaitu peralatan atau set-set yang digunakan, instrumen yang digunakan maksud Airin ya, ketika proses persalinan untuk yang normal ya, Dok. Iya, untuk yang normal. Dimana tadi kita juga udah dapet untuk sterilisasi boxnya juga yang sangat memudahkan mungkin untuk para nakes nih yang ingin melakukan sterilisasi di instrumen-instrumennya. Semoga aja buat kamu yang nonton nambah pengetahuan kamu nih Sobat Alkes, meskipun andai kata nih kamu bukan nakes gitu ya, tapi jadi tahu kan, oh ternyata peralatan untuk yang digunakan untuk proses melahirkan normal tuh segitu banyak. Karena itu tadi juga ada beberapa yang ada size-size tertentu ya, Betul, tapi kita ada ukurannya. Tapi kita cuman hanya menunjukkan 1 atau 2 size yang kebetulan kita bawa hari ini. Gimana buat yang cewek-cewek jadi ngeri nggak nih kalau lahiran normal nih? Anyway, thank you Dr. Maharani. Thank you, Airin. Untuk ilmunya. Nah, next enaknya kita bahas tentang instrumen apa lagi ya? Boleh dong tulis di kolom komentar. Kamu ada request apa nih? Atau pingin supaya kita berdua review tentang alat kesehatan apa atau tentang kesehatan apa. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Plus follow Instagram kita @alatkesehatanid_official. Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sobat Alkes. Bye!